Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surau Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kekuatan, termasuklah kesempatan kita berikan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Hari ini sudah masuk tanggal 22 Sya'ban. Artinya satu pekan lagi, apakah 9 hari atau 10 hari ke depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu pembahasan kita ini bagian dari upaya kita menyambut, mempersiapkan diri agar bulan Ramadan betul-betul kita bisa manfaatkan dengan baik sehingga ada peningkatan kualitas diri kita, terutama kualitas diri keagamaan. Di bulan Sya'ban, terutama di akhir seperti ini, pekan ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayat yang paling populer nanti pada bulan Ramadan, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini ayat turun pada bulan Sya'ban, sebagai peringatan bahwa nanti kalau sudah sampai masuk Ramadan, Anda sudah wajib puasa. Jadi inilah ada ayat yang berdekatan turun ayat ini, yaitu Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini berdekatan. Jadi kalau ayat bahwa sesungguhnya engkau Muhammad telah selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Maksudnya tuh selalu memohon kepada Allah agar arah kiblat dipindahkan kembali ke Baitullah, di Ka'bah, Baitullah di Masjidil Haram. Maka kata Allah dalam Al-Quran, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardah", maka kami palingkan wajahmu ke arah yang kamu sukai, yang kamu ridhoi. Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu ke arah syatral Masjidil Haram, yaitu arah Masjidil Haram. Nah, ini ayat perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar salatnya menghadap ke Ka'bah, Baitullah yang ada di Mekah, di Masjidil Haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 16 bulan atau 17 bulan berada di Madinah semenjak hijrahnya, itu salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya orang-orang Yahudi. Maka sejak bulan Sya'ban, kata Sayyid Alawi Muhammad Alawi Al-Maliki, ayat ini turun di nisfu Sya'ban, pertengahan. Nah, setelah itu tidak lama kemudian turun lagi ayat ini
Jadi setelah turun perintah mengalihkan peralihan arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis, kiblatnya orang-orang Yahudi, Nabi diperintahkan agar sholatnya menghadap ke Ka'bah kembali. Tidak lama turun ayat ini nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, inilah ayat menjadi dasar hukum. Bahwa apa hukumnya puasa Ramadan? Ya, jawabannya wajib karena kutiba. Ya. Nah, bagaimana penjelasan lanjutan supaya ayat ini sebagai landasannya, bagaimana penerapannya? Inilah yang kemudian penjelasan rinciannya dijelaskan oleh hadis. Nanti dari hadis disimpulkan lagi oleh para ulama, ya, berdasarkan hasil ijtihad mereka. Nah, inilah yang kita mau sampaikan sebagai bekal-bekal. Jadi yaitu syurutu wujubis syam. Jadi syurutus saum. Syarat-syaratnya kita melaksanakan ibadah puasa. Syaratnya ini ada dua. Yang pertama namanya syarat wajib, yang kedua syarat sah. Ya. Jadi yang namanya syarat wajib artinya kalau syarat itu terpenuhi maka wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau syaratnya tidak terpenuhi tidak wajib. Gitu. Kalau syarat sahnya wajib melaksanakan ibadah puasa, tapi kalau syarat sahnya tidak terpenuhi maka puasanya tidak sah. Nah, jadi ini dua-duanya. Nah, ini bagian dari cara menerapkan kutiba. Kan dikatakan wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, artinya wajib melaksanakan, tapi harus tahu tentang syarat sahnya. Karena walaupun sudah dilaksanakan tapi ada persyaratannya yang tidak terpenuhi, maka itu kemudian ibadah puasanya tidak sah. Nah, jadi ini penting, ya penting. Pertama syarat wajibnya adalah al-islamu. Ya ini udah pastilah karena di Al-Qur'an yang tadi kita baca dan sering nanti dengar yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu. Jadi syaratnya adalah ya Islam. Jadi kalau tidak Islam tidak wajib. Ya, jadi gitu. Begitu juga puasa. Begitu juga sholat. Ya, selalu ada ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, itu diwajibkan untuk berwudu ketika mau puasa. Siapa diwajibkan? Ya alladzina amanu. Ya artinya kalau orang sudah beriman itu Islam. Nah, itu jadi syarat wajib pertama itu adalah Islam. Nah, itu sudah pasti ya. Ya, kenapa? La yasihu shaumu li'annahu ibadatun badaniyatun mahdah taftakiru ilal niyah. Ya, jadi tidak sah puasanya kalau bukan orang Islam, karena puasa ini merupakan ibadah ya, badaniyah, ibadah mahdah, ibadah khusus taftakiru ilal niyah. Jadi ibadah ini perlu niat, ya. Fakana min syarti al-islamu kasolati. Sementara yang namanya niat itu dianggap sah apabila orang yang berniat adalah orang Islam. Ya, jadi ini berentetan semua. Jadi kalau orang yang tidak Islam kan tidak perlu berniat. Dan memang niatnya juga tidak pengaruh. Ya, kasolati sama dengan sholat. Ya, kalau ini sih saya kira tidak perlu penjelasan lebih jauh. Nah, yang kedua adalah al-bulugu. Ya, bulugu artinya sudah balik. Ya, kalau bahasa kita Indonesia adalah sudah dianggap dewasa. Jadi artinya kalau masih anak-anak tidak wajib, ya, tidak wajib. Tapi ya boleh dianjurkan, ya, terutama kalau sudah mumayyiz, nah itu diminta untuk dibiasakan. Kalau bahasa hari ini namanya edukasi, dididik anak-anak untuk berpuasa. Ya, kadang-kadang kita kan ada istilah itu,
puasa setengah hari ya. Kan mendidik. Nanti sampai jam 1 udah buka itu. Ya bukan puasa, cuma pembiasaan. Nah, itu bagian dari edukasi didik anak-anak. Jadi syarat wajibnya adalah balik. Jadi kalau tidak balik tidak wajib. Ya, fala yajibus shaumu ala sabiyyin, tidak wajib berpuasa bagi anak-anak. Yang ketiga adalah wal aklu, orang yang berakal. Artinya waras pikirannya, sehat. Jadi kalau majnun itu tidak wajib. Termasuk muguma alaihi wa sukran. Muguma itu artinya orang yang pingsan. Ya, pingsan. Tapi pingsannya ini bukan dibuat-buat. Kalau dia sabu-sabu baru dia pingsan, itu dibuat-buat namanya. Termasuk sukran. Sukran ini teler. Ya. Ya, jadi yang dikena perintah dalam Al-Qur'an itu kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Kamu ini adalah orang yang dewasa, ya, yang sudah balik, ya, dan yang sudah berakal, ya. Ya, kenapa? Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi'al qalamu an salasin. Jadi ada 3 kelompok manusia dalam Islam ini yang diangkat perintah. Artinya diangkat perintah itu tidak dikenakan hukum apa-apa. Tidak ada kewajiban bagi 3 kelompok ini. Pertama, anis sabiyat tayablugha. Ya, jadi anak-anak kecil, ya, budak-budak, itu diangkat hukum daripadanya, tidak dikenakan. Hatta ya buluga, sampai dia dewasa. Nah, itulah dasarnya. Jadi nanti dia balik baru dikena. Ya, cuma kalau kurang balik bagi kita ini, ya tanda-tandanya bukan umurnya ya. Jadi Al-Quran itu pakai ada tanda-tanda kecerdasan, bukan umur. Karena ada umur yang kalau perempuan kan umur berapa? 9-10 ya. Beda-beda sih. Tapi yang diukurkan haidnya. Kalau sudah haid itu sudah masuk. Hatta yahtalima. Ya, kalau dia sudah bermimpi basah bagi laki-laki. Ya mungkin umur 13 ada seterusnya. Ini beda-beda. Biasanya antar negara, bukan hanya antar negara, mungkin antar daerah tertentu mungkin ada biasa lebih cepat mensnya. Ya, jadi itu ukurannya balik. Wanil majnuni hatta yufiqah. Yang kedua, yang tidak ada hukum kewajiban baginya adalah majnun, orang gila, hatta yufiqah, sampai dia hilang kegilaannya, ya, sampai dia sadar. Jadi kalau sudah tidak gila lagi, nah itu sudah wajib. Ya, selama dalam kegilaannya tidak ada wajib baginya. Ya, jadi kalau ada orang merasa tidak mau melakukan, merasa berat, bahkan menyesal, tidak mau menjalankan kewajiban agama, ya, jadilah orang gila. Itu bebas, tidak ada hukum. Ya. Wanin naimi hatta yastaiqiza. Nah, yang ketiga ini adalah orang tidur hatta yastaiqiza, sampai dia bangun, sadar dari tidurnya. Jadi kalau ada orang tidur bangun sahur, artinya ya orang tidur itu tidak ada hukum. Ya, tapi kalau orang tidur 3 hari 3 malam, itu berapa hari tidak puasa itu. Ya, karena tidak, artinya orang tidur tidak dalam keadaan sadar. Ya, sama majnun, ya, orang yang tidak berfungsi akalnya. Maka bapak-bapak dan ibu yang sudah pikun, ya, kan ada orang yang umurnya sudah agak panjang itu ya. Itu sudah pikun dan dia dihukumi seperti anak kecil, sama dengan orang yang sudah tidak normal pikirannya, itu tidak ada wajib baginya itu. Ya. Tapi kalau sehat, hanya tidak mampu, itu nanti kena fidyah. Itu nanti kena fidyah. Itu bedanya hukum-hukumnya itu. Ya. Jadi inilah landasannya bahwa syarat wajibnya itu berakal, balik, dewasa dan berakal. Ya. Wala yasihu shaumu minal majnuni wal mughma alaihi wasukran, ya, li'adam imkanin niyah. Nah, tidak sah puasanya orang gila, ya. Jika orang gila, nah, termasuk orang yang gila itu yang kadang-kadang itu, ya, kalau habis obatnya kambuh,
Kalau dikasih makan obat, oh sehat lagi. Nah itu. Tapi kalau lagi sudah makan obat sehat, itu sah. Tapi pas ini kambuh jam 5 sore kambuh penyakitnya, itu batal. Karena sudah tidak normal, tidak sehat. Tapi kalau anak kecil, wa yasihu shaumu minas sabi al-mumayyizi awil mazati kasolati. Tapi kalau anak kecil dan tamiz, itu bisa membedakan mana uang warna biru, mana uang warna merah. Nah itu sah puasanya itu, sah puasanya. Ya, apalagi sekarang kelas 5 SD, kelas 4 SD itu masih kategori anak-anak karena dia belum ini, sudah bisa berpuasa dan puasanya sah. Sama juga sholatnya juga puasa. Wa yajibu 'inda Syafi'iyya wal Hanafiyya wal Hanabila ala walihi amru bihi idza ataqahu ba'da bulughi sab'a sinin. Nah, dalam mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, mazhab Hanafi dan mazhab Ahmad ibn Hanbal, bagi orang tuanya itu diwajibkan untuk memerintahkan anaknya kalau sudah berumur 7 tahun, walai sudah memayyiz, untuk memerintah anaknya untuk berpuasa. Yang tadi itu dididik, ya. Wadarabau hina idzin Allah shaumi, ya, ba'da bulughi asyara sin. Kalau sudah lewat 10 tahun, maksudnya ini 10 tahun tapi udah mesti sudah ini, itu dikena sanksi. Ya, kalau di sini disuruh dipukul, ya banyak hadisnya. Tapi hati-hati memukul anak sekarang. Apalagi guru mukul siswanya, itu dilapor ke polisi. Melapor ke polisi. Para itu ada hadisnya itu. Apabila umur 7 tahun suruh, kalau udah sampai 10 tahun dipukul. Ya, paling arti pukulan hari ini jangan lagi pukulan kekerasan. Maksudnya ini pukulan sebenarnya mendidik, sanksi. Jadi cari sanksi yang membuat dia terdidik. Ya, tidak boleh lagi zaman-zaman tempo dulu. Macam kita dulu kan dipukul rotan. Sekarang udah bukan saatnya. Kita dilapor anak-anak orang tuanya ke polisi. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Malikiyah, la yu'maru sibyan bisa bikhlafis shalah. Tapi kalau dalam mazhab Malik, kalau puasa tidak diwajibkan bagi orang tuanya untuk berpuasa anaknya. Bikhlafis sholati, tapi beda kalau salat. Kalau salat mesti disuruh. Nah itu beda. Karena puasa ini berat, ya, berat. Beda kalau salat. Karena sholat hanya 5 menit udah bisa, jadi mesti disuruh. Tapi kalau puasa itu agak berat. Saya kira itu. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah al-qudrah, yaitu mampu. Nah, jadi kalau tidak mampu karena lagi sedang sakit, maka itu tidak wajib, jangan dipaksa, ya. Cuma sakitnya tanya dulu sakit apa. Nah, kalau sakitnya, kalau dia berpuasa lalu kemudian bertambah sakit, itu boleh tidak puasa. Tapi wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Atau dia sakit, kalau dia berpuasa menyebabkan proses penyembuhannya lambat sembuhnya, maka itu boleh tidak puasa, ya, boleh tidak puasa. Ya, kata dokter, ya ini dokter ya, karena keahliannya bidang itu, ya perkiraan ini paling 1 minggu Anda sakit. Tapi kalau Anda puasa, bisa 2 minggu baru bisa sembuh. Nah, jadi mempengaruhi kelambatan dari proses penyembuhannya, maka itu membolehkan untuk tidak puasa, ya, tapi wajib menggantinya. Jadi sakit yang bisa berpengaruh. Apalagi kalau sakitnya parah, Anda berpuasa, Anda bisa meninggal, maka itu jangan, itu wajib berbuka. Karena tidak wajib. Ya, ini udah kita bahas yang lalu ini, kita bahas pekan yang lalu bahwa tidak boleh puasa yang membuat diri kita binasa. Itu haram hukumnya, itu namanya puasa haram. Ya. Jadi yang wajib berpuasa itu adalah al-qudrah,
Ya, artinya as-sihhatu minal maradi, orang yang sehat dari penyakit, ya, sakit. Tapi kalau sakit tidak berpengaruh sih puasa aja. Sakit apa bang? Sakit panu. Ah, masa sakit panu tidak puasa? Apa hubungannya? Sakit bisul, itu sih. Nah, itu. Nah, yang berikut adalah al-iqamah. Al-iqamah. Al-iqamah ini artinya bukan musafir. Ya, jadi orang yang berada di tempat di mana dia tinggal. Jadi selama berada di tempat dia wajib. Tapi kalau dia sedang musafir, itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Fala yajibus shaumu 'alal maridi wal musafir. Tidak wajib berpuasa bagi orang yang sedang sakit dan orang yang mengadakan perjalanan jauh. Wa yajibu 'alaihima inqida'u in aftara. In aftara ijma'an. Tapi wajib menggantinya pada hari-hari ini ijma'. Nah, itu di Al-Qur'an tuh. Nah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Nah, itu ayatnya. Jadi jika kamu lagi sedang sakit, aw ala safarin, berada dalam perjalanan yang jauh, ya perjalanan yang sama hukumnya membolehkan kita mengkasar salat atau menjamak salat, itulah membolehkan kita tidak puasa. Ya, perkiraan sekitar 89 km kalau dalam ukuran hari ini. Ya, jadi kalau kita ke Singkawang, nah itu sudah masuk, apalagi ke Sintang, kalau melalui ke Tapang, nah itu sudah perjalanan jauh, ya. Itu tidak wajib, tapi boleh, ya, artinya boleh. Wa yasihu shaumuhuma in shama. Kalau orang yang sakit, yang tadi itu masih ada pilihan tidak sampai menimbulkan terlalu berdampak negatif, kalau dia berpuasa atau dia perjalanan jauh tapi enjoy perjalanannya, kalaupun dia puasa maka puasanya sah, ya, puasanya sah walaupun tidak wajib, ya, walaupun tidak wajib. Nah, sama juga ini ibu-ibu berkaitan dengan sholat Jumat. Ibu-ibu itu perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau singgah karena suaminya singgah sholat Jumat, dia pun ikut sholat Jumat, istrinya tidak perlu sholat duhur, ya, tidak wajib tapi sah sholat Jumatnya, gitu. Kan ada juga yang kadang-kadang, saya kan tidak wajib, nah, jadi Jumatnya dianggap sholat sunat, jadi sholat duhur lagi, itu tidak mesti. Itu ya, jadi yang wajib berpuasa adalah orang yang mampu dan orang yang mukim, ya, mukim, ya, ada orang yang ya, termasuk ini kama la yajibu shaumu ala man lam yutiku, ya, lil kibar, ya. Nah, sama juga, ya, ini masuk kategori yang tidak mampu nih, tidak wajib berpuasa bagi orang yang tidak mampu karena lil kibar. Kibar itu orang yang sudah lanjut usia, ya, mungkin kakek-kakek nenek yang sudah umur mungkin di atas 80 tahun itu tidak wajib. Nah, yang ini masuk kategori fidyah, ya, ini nanti ayatnya walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, nanti ada materi khusus kita sampaikan tentang fidyah. Jadi bagi orang yang berat melakukan ibadah puasa fidyah, maka wajib baginya membayarkan fidyah, ya, yaitu berupa ta'amu miskin, berikan makan kepada orang miskin. Jadi yang masuk fidyah itu nanti kalau ayat ini turun berkaitan dengan orang yang sudah lanjut usia. Tapi oleh para ulama tafsir dan ulama-ulama fikih, ya, walaupun ada perbedaan, nanti yang dikategorikan yang tidak mampu ini di dalamnya, nah, nanti termasuklah orang yang hamil, ya, perempuan-perempuan yang sedang mengandung atau murdi', arti orang yang sedang menyusui, maka itu dikategorikan membayarkan fidyah. Tapi itu nanti ada, karena penjelasannya banyak, ya, termasuk pekerja berat. Kalau bahasa kita apa itu, buruh pekerja berat, ya, buruh yang di pelabuhan misalnya, atau di pabrik, atau angkat semen, angkat batu dan seterusnya. Kalau dia berpuasa kan berakibat pada penghasilan itu, pemenuhan kewajiban kepada keluarganya, itu dibolehkan tidak puasa, tapi wajib membayarkan fidyah. Nah, ini yang dimaksud.
Ya, jadi karena tidak wajib, hanya diganti. Nah, ini termasuk kategori itu ya. Termasuk yang tidak wajib ini adalah ini sebenarnya ada penjelasan khusus, yaitu termasuk adalah orang yang dalam keadaan suci. Jadi kalau orang haid itu tidak wajib, ya tidak wajib. Ya, ala nahwi haidin, ya karena tidak wajib secara syar'i. Sama dengan nipas yang pernah kita bahas juga, itu tidak wajib. Ya, jadi ya wa idza qadimal musafiru amsaka anit ta'ami wasyarabi baqiyata yaumihi kama idza taharatil haidu fi ba'din nahar. Nah, kalau ada seorang musafir yang tadi tidak wajib, tidak berpuasa dalam perjalanan, tiba di kampung sendiri dari Jakarta, tidak puasa, dia berangkat dari dari perjalanan sampai di kampung sendiri, itu masih siang hari, itu jangan makan. Kan saya tidak puasa, iya tetap tidak puasa, tapi menghargai, ya itu. Jadi tetap dia menahan diri untuk tidak makan sampai orang lain pada berbuka. Nah, sama dengan orang yang haid. Jadi perempuan atau ibu-ibu yang sedang haid, lalu begitu jam 1 siang, jam 2 siang, habis. Artinya habis masa haidnya, berhenti haidnya dan dia mandi lalu sholat yang ada, misalnya sholat duhur karena masih ada waktunya, atau sholat asar, tapi jangan makan, mumpung lagi sudah bersih, sudah ini, artinya haid sudah ini tetap mesti menahan diri, ya walaupun sudah suci. Nah, itu bagian dari penghargaan, penghormatan kepada bulan Ramadan dan juga orang puasa. Nah, yang kedua adalah surut sihatis shaum. Nah, ini syarat sahnya. Nah, ini yang sangat penting. Jadi tadi ini syarat wajib. Syarat sahnya ini ya singkat-singkat saja. Pertama adalah ya satu toharah, ya ini ya yang tadi ini ada hubungannya, yaitu dalam keadaan suci bersih. Jadi kalau haid itu tidak sah, ya, karena itu jadi tidak wajib dan tidak sah, ya tidak sah dan tidak wajib, itu udah pasti. Yang kedua adalah an-niyah, ya niat, ya ini. Jadi an-niyah ini adalah al-qasdu wa huwa i'tiqadul qalbi bila syai'in ya wa azma alaihi. Jadi yang namanya niat itu ya kehendak hati, ya. Jadi i'tiqad dalam hati kita ketika kita melakukan sesuatu dan memastikan niat kita itu. Nah, inilah pentingnya min ghairi taraddud, tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi ada kehendak dalam hati kita memasang bahwa besok saya berniat puasa. Inilah yang penting. Jadi niatnya. Nah, ini penjelasannya lebih jauh. Inilah kajian fikih. Jadi kalau ulama-ulama yang lain menjadikan niat ini sebagai syarat yang tadi nih. Misalnya mazhab Abu Hanifah, mazhab yang lain itu syarat. Tapi kalau Syafi'i ini ya rukun, ya sama aja karena dua-duanya tidak terpenuhi pasti tidak sah. Ya, lianna shaum Ramadan wa ibadah. Ya, kenapa niat ini menjadi sangat penting baik syarat ataupun wajib? Karena puasa Ramadan adalah ibadah. Ya, begitu juga wal ibadatu ismul li fi'li atiha al-'abdu bi ikhtiyari khalisan lillahi ta'ala bi amrihi. Nah, ibadah yang dilakukan oleh kita ini ya sebagai ikhtiar untuk bisa ikhlas kepada Allah itu memerlukan niat. Jadi kalau merasa ikhlas tetapi tidak ada niatnya ya juga tidak sama, juga tidak nyambung. Nah, wal ikhtiyar wal ikhlasu la yatahaqqaqani bidun niyah. Jadi segala upaya kita mau beribadah, kita mau ikhlas, dan itu tidak mungkin ada tanpa niat. Fala yasihu ada'u shaumi illa bin niat. Tidak sah ya ibadah puasa yang kita lakukan tanpa niat. Ya.
tamyizan lil ibadati wal anil adati. Karena niat itu menjadi pemisah antara ibadah dengan adat. Ya, artinya antara ibadah dengan bukan ibadah. Kan ada orang tidak makan, tidak ada niatnya. Itu seperti orang yang mau dioperasi. Orang mau dioperasi kan disuruh dokter untuk kosongkan perut. Itu sama puasa. Tapi nilainya tidak menjadi ibadah karena tidak ada niatnya. Nah, itulah bedanya. Jadi niat itu menjadi sangat penting. Nah, ini mau dijelaskan lebih lanjut. Niat itu, ini syarat-syaratnya nih. Jadi wa mahallun niyati, tempatnya niat itu al-qalbu, ada di hati, itu tempatnya. Wala taktafi bil lisani qat'an. Ya, tidak cukup niat itu hanya diucapkan secara lisan. Jadi jangan sampai kita merasa sudah berniat ketika membaca nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini kalau udah dengar bacaan ini sudah rasa-rasanya udah puasa kita ini. ya. Jadi kalau membaca ini tidak cukup. Ya, tapi harus diiringi dalam hati kita. Saya berniat puasa esok hari untuk menunaikan wajib di bulan Ramadan ini, tahun ini karena Allah. Itu di dalam hati. Jadi tidak cukup hanya membaca. Nah, jadi wala yustaratu at-talaffuzu biha qat'an. Ya, tidak disyaratkan harus dilafadzkan. Jadi nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri itu namanya lafal niat, bukan niat ya, lafalnya. Ya, sama dengan usolli fardas subuhi rakaataini, itu namanya lafal, tapi niatnya dalam hati, saya berniat salat ya subuh ya fardu ya karena Allah. Kalau makmuman ya makmuman, kalau imaman ya 2 rakaat misalnya. Jadi dalam hatinya itu yang disebut niat. Jadi tidak disyaratkan dilafalkan. Tapi ini penting ini supaya tidak disalahpaham. Lakin akan tetapi yusannu indal jumhur, disunatkan menurut jumhur ulama. Jumhur ulama itu diantaranya dalam ulama mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, gair al-Malikiyah, selain mazhab Malik. Jadi at-talaffudzu biha yusannu, melafalkan niat itu disunatkan. Ini penting dibaca ini kitabnya nih, supaya jangan membaca itu bid'ah. Jangan terlalu gampang membidiakan orang, ya. Jadi kan masih ada ini, apa yang dibaca nawaitu, apa yang dibaca usolli, itu bid'ah. Jangan begitu ya, karena Anda tidak jauh lebih pintar daripada ulama-ulama yang kita ikuti pendapatnya ini ya. Wal aula indal malikiyah tarku at-talaffuz biha. Ini bagus nih. Jadi dalam ulama mazhab Malik tidak mensunatkan, tapi beliau mengatakan meninggalkan itu al-aula, lebih baik. Nah, itu karena yang dipentingkan adalah niatnya. Ya. Tapi dalam ulama-ulama yang tadi ini mayoritas ya dikatakan sunat. Kenapa? Nah, begini penjelasannya. Jangan dicari dalilnya. Ada nggak hadisnya? Ada nggak ayatnya? Dalil dalam agama itu bukan sekedar ayat dan hadis ya. Jadi ada kaidah fikih namanya. Kaidahnya adalah kenapa disunatkan? Karena liyu'ainal lisanu qalban. Karena dengan membaca nawaitu di lidah kita ini, itu membantu hati kita supaya lebih mudah konsentrasi memasang niat. Nah, itu gunanya. Itu sehingga ulama mengatakan boleh, bahkan disunatkan karena membantu. Apalagi orang yang was-was, ini terutama dalam konteks sholat. Bagi orang yang was-was, kalau tidak ada lafaznya, susah dia memasang niat. Maka karena susah, maka itu menjadi sunnah. Ya, kaidah fikihnya begini. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kalau ada sesuatu yang wajib
lalu tidak bisa terlaksana wajib itu kecuali dengan itu, maka itu menjadi wajib pula. Nah, itu artinya alatnya menjadi wajib. Anda mau berwudu kan wajib karena Anda mau salat. Tapi airnya ada di sumur. Nah, bagaimana caranya bisa mendapatkan air dari sumur? Maka Anda harus mencari timba. Nah, itu. Maka timba itu menjadi wajib hukumnya. Nah, itu. Karena timba itu menjadi penyebab sehingga air itu bisa diambil, bisa dipakai, menjadi wajib. Nah, itu namanya malatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Sesuatu yang kewajiban itu tidak bisa terlaksana dengan baik kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu ikut menjadi wajib. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, begitu juga as-sunnatu, ya mala yatimmu as-sunnatu, kalau ada sesuatu perbuatan sunat yang tidak bisa sempurna pelaksananya illa biha, kecuali dengan perbuatan itu, maka bahwa fahiyah sunnatun, maka sesuatu itu menjadi sunat juga. Nah, itu caranya, itu kaidahnya ya, itu kaidahnya. Jadi jangan terlalu gampang membidia-bidiakan. Bila itu tidak ada hadisnya. Ya, Ahmad Ibnu Hanbal itu menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis dihafal Imam Hanbal. Baru yang menyalah-nyalakan Ahmad Ibnu Hanbal biar 100 hadis tidak dihafal. Kan tidak masuk logika itu. Nah, ini sekedar aja karena masih ada ya yang begitu-begitu. Nah, ini penting ini. Syurutun niyah. Syaratnya niat itu pertama, ini catat. Jadi pertama syaratnya niat itu tabuyitun niyah. Jadi niat itu adalah iqamah lailan. Wajib dipasang pada malam hari. Ya, jadi kalau sudah terbenam matahari sebelum terbit fajar waktu subuh, disitulah waktunya kita berniat. Ya, jadi kalau sudah berbuka itu, Anda berbuka, kita berbuka, niat juga sekalian. Takutnya lupa berniat karena terlalu banyak sibukan misalnya ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yubayyiti siyama qabla tulil fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak memasang niatnya di malam hari, niat puasanya di malam hari, qabla tulil fajri, sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ya, jadi niatnya itu ya lafalnya nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri Ramadan hadis lillahi ta'ala. Dalam hati kita, saya berniat puasa esok hari ini untuk menunaikan ya fardu ya wajib ya, pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Nah, itu niatnya pada malam hari itu. Ya, dan ini boleh berulang. Jadi sudah berniat selesai sholat tarawih, kan kita dibantu itu. Setelah baca doa kan kita dituntun. Nah, itu nanti kalau bangun sahur diulangi itu tidak apa-apa ya. Itu. Jadi sekali lagi syaratnya niat itu adalah tabuyid ya, dilakukan pada malam hari. Yang kedua, niat itu adalah ta'yinun niyati fil fardi ya. Jadi niat itu mesti ditentukan bahwa fardu ya, wa hadza syartun indal jumhur, ini syarat menurut ulama jumhur ya, mayoritas ulama ya, karena disebutkan fardi ya, wa yasihu ada'u Ramadan bin niyati wajiban akhir ya, karena kan puasa banyak maka disebutkan fardu. Sama dengan kalau salat itu, niat itu ada 3 yang wajib. Pertama niatun, kasdun itu disengaja, itulah katakan usolli. Bagi kita ini nawaitu. Nah, itu. Kemudian ta'yin itu ditentukan, apakah sholat duhur atau sholat asar. Nah, itu ditentukan. Nah, itu. Jadi baru yang ketiga adalah fardun, ya artinya ditentukan kefarduannya. Nah, itu. Begitu juga puasa. Jadi sholat begitu usolli farda duhur ya, itu sudah macam kok 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Nah, itu pelengkapannya. Mustaqbilal kiblat tiadaan. Nah, itu. Nah, yang ketiga syaratnya niat itu pertama tadi ya dilakukan pada malam hari, yang kedua ditentukan tentang fardunya,
Yang ketiga al-jazamu bin niyah. Jazam itu artinya dipastikan. Tidak boleh mengatakan saya berniat puasa besok insya Allah. Nah itu kata insya Allah itu tidak pasti itu. Tidak boleh, ya. Nah, apalagi ini juga penting ya. Ini kebetulan saya lepas lagi ingat. Jangan pernah mengatakan insya Allah saya beriman. Jangan. Itu artinya tidak sah akidah itu. Tidak boleh mengatakan insya Allah saya beriman. Itu tidak boleh. Tapi kalau Anda mau pergi ya mengatakan insya Allah besok saya berangkat, itu memang disunatkan. Tapi kalau benar insya Allah saya beriman, itu tidak boleh. Itu berkaitan masalah akidah. Jadi seolah-olah akidah kita diragukan, itu tidak boleh. Nah begitu juga berniat insya Allah saya berpuasa besok. Nah, itu bukan niat, itu namanya rencana, ya. Jadi rencana namanya kalau oh insya Allah saya berniat besok, saya berpuasa besok. Nah, jadi syaratnya ini harus dipastikan niat itu betul-betul. Kan niat itu menggari taradud, tidak boleh ada was-was, tidak boleh ada bolak-balik. Wah puasa enggak ya, puasa enggak ya, puasa enggak? Oh enggak boleh, harus dipastikan betul bahwa saya berniat untuk berpuasa esok hari. Nah, itu. Yang keempat syaratnya ini adalah ta'addud. Ta'addudun niyati bita'addudil ayyam. Jadi niat itu diulang-ulangi sebagaimana berulang-ulangnya hari-hari dalam berpuasa. Jadi berapa lama kita puasa? 29 hari. Berarti kita berniat puasa 29 kali. Itu. Ya, inilah mayoritas ulama. Hadza syartun inda jumhur. Ya, ini menurut jumhur ulama. Ya. Laisa bisyarta anda Malikiyah. Nah, tapi kalau dalam mazhab Malik, ini tidak menjadi syarat. Jadi mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Ibnu Hanbal, setiap satu malam kita satu niat. Jadi tidak boleh dirapel. Nah, kalau Malik ini dirapel ini, ya, wajib berpuasa. Jadi niatnya begini. Saya berniat puasa sebulan Ramadan tahun ini karena Allah. Nah, itu sebulan. Nah, itu dipakai. Tapi kalau mazhab yang mayoritas tadi ini setiap malam. Apa alasannya? Alasannya adalah payustaratun dan jumhur an-niyatu likulli yaumin min Ramadan ala hiddatin. Karena ya setiap itu satu puasa itu satu hitungan. Ya, satu hari itu satu hitungan. Gairu muta'alliqatin bil yaumil akhir. Jadi puasa hari ini tidak terkait dengan puasa hari pertama kedua, tidak tergantung kepada puasa yang hari-hari yang lainnya. Karena kalau dia tergantung, misalnya gini, puasa sebulan. Nanti kalau batal puasa pada hari ke-25, berarti semua puasa hari pertama semuanya ikut batal. Gitu. Karena dia satu kesatuan tergantung. Makanya setiap hari itu tersendiri. Jadi kalau batal puasa pada hari ke-25, ya puasa pada tanggal sebelumnya 24, 23 itu tidak terpengaruh karena satu hari satu puasa. Jadi satu hari batal, yang batal itu hanya satu hari aja. Tapi kalau satu kesatuan, maka itu artinya batal satu, batal semuanya. Nah, itulah alasannya mayoritas ulama, ya mayoritas ulama. Cuma kadang-kadang begini, kalau dalam ilmu fikih ya itu biasa dipakai hanya untuk antisipasi. Jadi karena kadang-kadang kan ada orang lupa niat, ya nanti sholat duha baru ingat, tadi malam berniat enggak ya? Berniat enggak ya? Nah itu kan mulai itu, aduh lupa. Kenapa? Terlalu banyak sibuk. Terkelamaan tidurnya, baru bangun menjelang sahur, lupa, tergopo-gopo makan sahur, lupa niatnya. Nah bagi orang seperti ini karena sudah berniat menurut mazhab Malik, maka itu ditutupi karena dia sudah berniat sebulan, jadi sudah tertutupi. Nah, itu sebagian ulama cara pandangnya begitu. Maka berniat setiap malam, tapi pada malam pertama itu, ya misalnya nanti ini karena ini ada dua kemungkinan. Kalau Sya'ban dihitung 29, maka jatuhnya kita puasa hari Senin tanggal 11. Tapi kalau Sya'ban digenapkan 30, maka puasanya 12 Maret hari Selasa.
Nah, pada malam Selasa disitulah kita berniat. Kalau dalam mazhab Malik wajib berniat mengatakan saya berniat puasa 1 bulan dalam tahun ini karena Allah. Nah, itu sudah include semuanya. Tapi kalau menurut ulama yang lain malam Selasa berniat, malam Rabu berniat, malam dan seterusnya. Nah, itu namanya ta'addudun niyah, ya, ta'addudun niyah. Jadi itu syaratnya, syarat sahnya. Jadi sekali lagi niat ini yang kemudian menjadi sangat penentu karena itu menjadi syarat sah. Ya, saya kira ini ya waktunya juga sudah nih. Ya, syarat wajib, syarat sah, terutama tadi niat ya, lalu akal bersih dari haid ya udah tadi. Ya, saya kira ini nanti pidyah mudah-mudahan masih ada waktu nanti karena ini yang sering banyak pertanyaan masalah pidyah ya, karena masih ada kalau hari Senin atau Selasa kan masih ada Ahad dan nanti kita bisa lanjutkan setiap hari Ahad. Saya kira ini oh ya termasuk sunat-sunat ya, ini kelengkapannya nanti ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini, mudah-mudahan memberikan tambahan informasi sekaligus mengingatkan kita karena ini kan setahun sekali ya. Dan bagian dari upaya kita menyambut ada persiapan. Jadi salah satu kebiasaan Rasulullah SAW di akhir Sya'ban itu adalah selalu memperlihatkan motivasi ya. Jadi memberikan perasaan sukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Kita senang-senang. Tidak boleh menjelang Ramadan kita selalu kelihatan seperti orang menderita, orang susah, orang cemberut. Itu tidak boleh. Jadi harus memperlihatkan bahwa puasa Ramadan ini sesuatu yang sangat bagus. Ya, jangan aduh puasa lagi. Itu tidak beriman, itu tanda-tandanya orang tidak kurang beriman itu ya. Jadi itu makanya bagian dari kegembiraan kita adalah membaca kitab-kitab kajian seperti ini. Saling nanti ada juga keutamaan fadilah. Saya kira ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dan kesempatan terutama hidayah dan taufiknya kita sampai pada bulan Ramadan dan diberi taufik untuk kita mudah langkah kita melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Saya kira itu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.